Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. 25 tahun yang lalu, seorang wanita menangis histeris sambil memeluk lutut seorang pria berwajah bule di hadapannya. "John, aku bersumpah, ini anakmu," teriak wanita dengan perut yang sudah besar karena sedang mengandung dan sebentar lagi akan memasuki hari perkiraan lahir. "Lepaskan tanganmu, wanita jelang. Itu bukan anakku. Wanita murahan sepertimu pasti sudah tidur dengan banyak pria. Aku benar-benar menyesal telah menikahimu. Renata, ini anakmu. Yang kamu lihat beberapa bulan yang lalu hanyalah kesalahpahaman saja. Aku hanya mencintai kamu. Percayalah, John." Wanita itu terus memelas, menangis memohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi pada mereka beberapa bulan terakhir. "Kesalahpahaman katamu? Cih, menjijikan. Kau bergumul dengan pria lain, dan kau bilang itu hanya salah paham." Pria itu menatap remeh pada wanita yang bertekuk lutut di hadapannya. Tangisan Renata sama sekali tidak membuat pria bernama Jonathan Wilson itu iba. Dengan wajah penuh amarah, pria itu melepaskan cakalan tangan istri sirinya dengan kasar. "Aku tidak percaya dan tidak sudi untuk bersentuhan denganmu lagi. Harusnya aku tidak menikahimu. Harusnya aku tidak mengkhianati pernikahanku dengan Dewi. Kau hanyalah wanita murahan yang masuk ke dalam hidupku. Dan perbuatan menjijikanmu dengan pria itu membuat mata hatiku terbuka untuk aku mentalakmu hari ini juga. Renata Cynthia bin Guntur Purnomo, aku talak kamu. Mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku." DUARLLE. Petir yang menyambar diiringi hujan lebat yang seketika turun di tempat mereka berdiri saat ini. Di depan sebuah rumah yang John sewa untuk istri sirinya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan istri pertamanya, pria belasteran itu sudah menikah dengan seorang wanita bernama Renata 2 tahun yang lalu. Selingkuh itu memang indah. Itulah pepatah yang dirasakan John dan Renata saat itu. Hubungan mereka sudah terlanjur jauh. Sebelum menikah pun, mereka sering berhubungan layaknya suami istri. Hingga akhirnya Renata meminta kepastian untuk dinikahi oleh John, pria berkewarganegaraan Prancis yang sudah lama menetap di Indonesia. John setuju untuk menikahinya namun secara siri. Perselingkuhan yang dirasa indah itu akhirnya kandas ketika John memergoki dengan mata kepalanya sendiri istri sirinya yang sedang bergumul dengan pria belasteran Arab di rumah kontrakannya ini beberapa bulan yang lalu. Setelah itu, John tidak lagi menemui Renata. Namun karena Renata terus menghubunginya dan mengancam akan membocorkan soal pernikahan siri mereka ini, akhirnya John datang lagi setelah hampir 7 bulan. Ia tidak mengunjungi istri sirinya itu. John terkejut bukan main tatkala melihat perut Renata yang sudah membesar. Dan saat ini, Renata meminta pertanggungjawaban John atas kehamilannya. Tentu saja John tidak mau. Ia sangat yakin jika anak dalam kandungan Renata saat ini bukanlah anaknya melainkan anak hasil perselingkuhan Renata dengan pria Arab itu. "Tidak, John. Jangan talak aku. Aku membutuhkanmu. Aku sudah bertaubat. Aku tidak akan lagi dekat dengan pria manapun selain kamu. Aku mohon, tetaplah bersamaku, John," teriak Renata di bawah guyuran air hujan yang turun semakin deras. "Aku tidak sudi lagi bersamamu, Renata. Mata hatiku telah terbuka tentang wanita yang benar-benar sempurna di hidupku. Mengenalmu adalah kesalahan terbesarku. Hiduplah dengan bahagia bersama anakmu dan pria itu. Aku juga sudah berbahagia bersama Dewi dan anakku, Tiara. Jangan cari aku, Renata. Aku akan berlayar dan membawa istri serta anakku untuk menetap di luar negeri. Akan aku kirimkan uang untukmu sebagai nafkah terakhirku. Aku harap kehidupanmu akan lebih baik setelah ini. Berubahlah, didik anakmu dengan baik. Aku pamit." Setelah mengucapkan itu, John masuk ke dalam mobilnya tanpa mempedulikan Renata yang terus menangis dan menjerit histeris. Wanita itu tidak terima ditinggalkan begitu saja oleh pria yang sebelumnya begitu tergila-gila padanya. Pria yang bahkan rela memberikan surat rumah yang saat ini ditempati oleh John dan istri pertamanya. Bahkan saking bucinnya, surat tanah dan rumah itu sudah dialih namakan atas nama Renata. John berkata jika suatu saat nanti rumah itu bisa menjadi milik Renata,
Entah apa yang ada dalam pikiran John saat itu sehingga ia tidak memikirkan dampak buruk atas keroyalannya pada wanita penggoda yang berhasil memikat hatinya beberapa tahun yang lalu. John, akan aku balas perbuatanmu. Akan aku hancurkan keluargamu. Akan aku sakiti keturunanmu. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Teriak Renata dengan sumpah serapah yang ia layangkan pada pria yang sudah tega meninggalkannya dalam keadaan hamil besar seperti ini. Beberapa tahun telah berlalu, Renata hidup bersama seorang anak dengan wajah khas wanita Timur Tengah. Anak itu ia beri nama Arumi Salsabila. Anak yang begitu cantik dan selalu mendapatkan pujian dari semua orang yang melihatnya. Namun, tidak dengan Renata yang sangat membenci Arumi bahkan sejak anaknya itu lahir ke dunia. Anak ini tentu saja bukan anak John. Dia adalah anaknya Feruk, pria keturunan Mesir yang menjadi kekasih gelap Renata saat wanita itu masih menjadi istri dari Jameson. Renata selalu saja merasa kesepian dan merasa jika suaminya selalu memprioritaskan Dewi dan anaknya. Renata hanya akan didatangi saat John membutuhkannya. Hal tersebut tentu saja membuat Renata merasa selalu menjadi nomor 2. Dan saat ada seorang pria yang memberikan perhatian dan cinta yang begitu besar, tentu saja Renata tidak menolaknya. Namun hari sial tidak ada dalam kalender ketika tiba-tiba Jameson datang tanpa mengabari terlebih dahulu. Ia dan Feruk tertangkap basah sedang berhubungan badan di rumah yang John sewakan untuk istri sirinya itu. Beberapa tahun Renata hidup dalam kesengsaraan. Membesarkan Arumi seorang diri tanpa adanya pendamping. Feruk ayah kandung Arumi pun entah kemana. Pria itu bagai tertelan bumi yang menghilang tanpa kabar. Bermodalkan uang yang diberikan John waktu itu, Renata berusaha bangkit dengan membuat usaha kecil-kecilannya itu membuat roti dan kue. Usahanya pun berkembang hingga ia mampu memiliki toko kue sendiri. 10 tahun kemudian, tepat saat Tiara berumur 15 tahun, Renata mendengar kabar bahwa John meninggal dunia. Kabar ini tentu saja membuatnya sangat senang. Karena dengan meninggalnya John, ia bisa merebut semua yang Dewi miliki saat ini. Diam-diam Renata masih memata-matai kehidupan John dan keluarganya. Pria itu sudah kembali ke Indonesia sejak setahun yang lalu. Dan Renata sangat geram setiap kali melihat kebahagiaan keluarga mantan suaminya itu. Renata sengaja pindah ke suatu tempat yang tidak akan bisa dilacak oleh John. Ia tahu jika suatu saat John akan mencarinya untuk mengambil surat tanah dan rumah itu. Renata tidak akan muncul di hadapan mantan suaminya jika John masih hidup karena pastinya pria itu akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan Renata. Dan kabar kematian itu tentu saja membuat Renata sangat senang. Ini adalah awal dari kehancuranmu, Dewi, ucap Renata sambil menekan bel rumah mewah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Sangat mudah mengusir Dewi dan Tiara saat itu. Selain Renata yang membawa beberapa bodyguard, ia juga membawa bukti kuat yaitu surat rumah dan tanah atas namanya sendiri sehingga istri pertama John itu tidak berkutik dan dengan terpaksa keluar dari rumah itu bersama Tiara tanpa membawa apapun. Kehidupan Dewi dan Renata kini berbanding terbalik. Renata yang mulai bergelimang harta, sementara Dewi yang harus kembali ke nol untuk melanjutkan hidupnya dan membiayai sekolah Tiara yang saat itu duduk di bangku sekolah menengah pertama. Seolah belum puas dengan pembalasan dendamnya, Renata kembali mengawasi kehidupan Dewi. Wanita yang sangat ia benci itu ternyata sudah bangkit dan kini hidup sederhana di kota Depok, tempat tinggal Dewi saat ini. Renata juga sangat geram saat mengetahui jika anaknya Dewi mampu kuliah di luar negeri dan bekerja di sebuah perusahaan besar sehingga membuat perekonomian mereka berkembang lagi. Hal yang membuat Renata semakin geram adalah saat Tiara menikah dengan seorang pria tampan dari keluarga yang begitu kental agamanya. Renata mencari tahu seluk-beluk keluarga Arkan yang ternyata memiliki seorang ibu yang akrab disapa Hajah Chandra. Pria tampan dan terlihat alim itu pastinya akan membuat kehidupan Tiara semakin sempurna dan merasa selalu dicintai karena kesetiaannya. Namun Renata tidak menyerah. Ia punya Arumi saat ini. Gadis cantik dengan wajah blasteran Arab itu sangat penurut dan begitu polos. Arumi bisa ia jadikan boneka untuk menghancurkan kehidupan Tiara seperti sumpahnya waktu itu yang akan menghancurkan anak keturunan John. Renata terus saja mencari tahu soal Arkan. Pria tampan yang saat itu menjabat sebagai seorang CEO. Pria dengan tatapan meneduhkan itu ternyata sulit untuk luluh pada seorang wanita. Sepertinya Arkan bukan tipe yang mudah digoda oleh wanita seksi seperti para wanita yang ada di kantornya.
Jika dia tidak bisa luluh dengan wanita-wanita seksi itu, mungkin dia akan luluh dengan wanita yang tertutup. Sepertinya akan tipe yang agamis, pikir Renata. Arumi, kamu masuk pondok ya? Hah, pondok? Kan aku lagi kuliah. Bu, kuliahmu tunda saja. Kamu belajar agama yang benar ya. Kamu juga harus mulai berhijab dari sekarang. Titah Renata yang membuat Arumi kebingungan. Ibu itu aneh sekali. Kalau niat mau masukin aku pondok, kenapa tidak dari kecil saja? Apa gak telat kalau sekarang? Gak ada kata terlambat. Belajar agama sana. Jadi wanita yang tertutup dan solehah ya. Arumi tidak berpikir macam-macam saat itu. Ia setuju dengan permintaan ibunya. Dirinya yang memiliki sikap bertolak belakang dengan Renata tentu saja sangat senang. Arumi pikir ibunya sudah berubah. Barangkali setelah ini ibunya yang selalu lalai dalam beribadah dan memiliki sikap sombong itu akan menjadi lebih baik. 4 tahun berlalu. Arumi memutuskan untuk keluar pondok atas permintaan ibunya. Padahal saat itu, Arumi mulai menyukai suasana di pondok dan mulai mengabdikan diri untuk mengajar di pondok tempatnya mencari ilmu. Arumi kini berhijab, meskipun bukan hijab syari. Tapi ia sudah menutup pakaiannya. Kamu lihat mobil berwarna hitam itu? Pura-pura keserempet lalu berkenalanlah dengan pemilik mobil tersebut. Titah Renata dari dalam toko kuenya. Ia menunjuk ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tentu saja Renata sangat hafal apapun yang ada dalam kehidupan Dewi maupun Tiara. Termasuk soal Arkan dan plat mobilnya yang selama ini ia amati diam-diam itu. Renata bahkan nekat untuk pindah toko kue miliknya ke dekat kantornya Arkan. Arumi bingung dengan perintah aneh ibunya itu. Namun ia tidak mau membantah. Apalagi setiap kali ia menolak permintaan sang ibu, Renata selalu menceramahinya dan mengatakan jika Arumi harus membalas jasa. Arumi yang ilmunya baru setengah-setengah itu tentu saja takut akan dosa jika tidak menuruti perintah ibunya. Pada hari itu, Arumi berhasil melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Ia menyeberang saat mobil yang sejak tadi ia awasi itu melaju dengan pelan. Sejak kejadian itu, Arumi mulai paham apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Diam-diam, ia pun tertarik pada pria bernama Arkan itu. Dan atas doktrin dari sang ibu, Arumi semakin gencar untuk mendekati pria tersebut. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pria itu menyatakan perasaannya. Arkan juga meminta agar Arumi bisa lebih menutup pakaiannya agar mampu menarik perhatian Bu Chandra ibu kandungnya. Arkan tidak mau terus memupuk dosa dengan memiliki hubungan tanpa ikatan. Ia ingin menikahi Arumi meskipun secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tiara. Bukan hal yang sulit untuk Arumi merubah penampilannya menjadi semakin tertutup. Hijab syari dan cadar akan selalu ia gunakan untuk menarik perhatian calon ibu mertuanya. Arumi bahkan rela untuk ikut kajian rutin di mana Bu Chandra aktif di sana. Arumi sebenarnya tahu jika Arkan sudah mempunyai istri. Namun, ia memilih untuk menutup mata dan pura-pura tidak tahu. Sebelum menikah, Renata akhirnya menceritakan semuanya. Sebuah rencana dan tujuan kenapa ia meminta Arumi untuk mendekati Arkan. Renata melebih-lebihkan dan terlalu mendramatisir tentang kejadian di masa lalunya. Ia mengatakan jika suaminya yang tak lain adalah ayah kandung Tiara itu meninggalkannya. Renata tidak mengatakan soal perselingkuhannya dengan pria Arab itu. Ia berbohong dengan mengatakan menikah lagi dengan pria bernama Feruk setelah ditinggalkan oleh John. Renata tentu saja tidak mau jika putrinya sendiri tahu kebenarannya, jika sebenarnya Renata tidak pernah menikah dengan ayah kandung Arumi. Arumi yang selama ini menjadi boneka ibunya dan otaknya telah dicuci oleh ibunya sendiri itu tentu saja merasa sangat marah. Ia berjanji akan membantu ibunya. Menikahlah dengan Arkan. Masuklah dalam kehidupannya dan jadilah satu-satunya. Tapi ingat, jangan pernah pakai hati. Jangan sampai kau mencintainya karena ibu tidak mau kamu terluka. Pesan Renata saat itu. Arumi mengangguk. Ilmu agama yang selama ini ia dapatkan di pondok tidak membuatnya berpikir dewasa dalam menyikapi permintaan ibunya. Arumi memanfaatkan keagamisannya demi mendapatkan satu tujuan. Membalaskan dendam ibunya pada istri dan anaknya Jonathan. Namun tanpa Arumi disadari, keinginan untuk menjadi satu-satunya itu bukan dilandasi atas balas dendam. Melainkan karena ia memang sudah mencintai suaminya dan ingin menjadi istri yang tentunya diakui oleh hukum. Bersambung.